Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang perawat puskesmas diam-diam menjadi bandar narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ia menjual barang haram itu di lingkungan tempat tinggalnya. Acara hajatan yang dilanjut hiburan organ tunggal di Kota Palembang dihentikan oleh petugas kepolisian. Acara dibubarkan dengan alasan penyelenggara tak memiliki izin. Sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri 74 Palembang mempelajari budaya dan entrepreneur dengan menampilkan kreasi menari, menyanyi, dan berpuisi di sekolah. Kita ke informasi pertama. Perawat puskesmas yang menjadi bandar narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ilir ditangkap polisi. Dari tangan tersangka disita barang bukti 2 paket sabu-sabu dan 16 butir ekstasi. Polisi meringkus Winnie Agustin alias Dopok binti Bakti Jaya, warga desa Serigeni, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Perawat puskesmas ini dibekuk saat transaksi sabu-sabu dan ekstasi dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli. Dari tangan tersangka disita barang bukti 2 paket sabu-sabu dalam klip plastik transparan seberat 21,30 gram dan 16 butir ekstasi seberat 6,92 gram. Penangkapan bandar narkoba ini berdasarkan laporan warga yang dilanjutkan dengan penyamaran polisi sebagai pembeli. Pegawai negeri sipil berusia 42 tahun itu kerap melakukan transaksi narkoba di tempat tinggalnya. Tersangka mengaku 3 kali transaksi narkoba dan memesan barang terlarang dari pria berinisial JN dan L yang masuk daftar pencarian orang. Tindak pidana narkoba yang kita tangani sekarang adalah pekerjaannya adalah pegawai negeri sipil ya di salah satu puskesmas. Kebetulan yang bersangkutan adalah perawat ya, perawat, dan peran dari yang bersangkutan adalah sebagai bandar ya, bandar kecil yang beroperasional di sekitar wilayah di rumahnya. Bu, ibu kan statusnya PNS gitu, kenapa mau Bu disuruh untuk mengedarkan barang itu? Ini kenapa? Kurang ya Bu? Gaji ibu sebagai PNS kurang Bu? Ibu sudah berkeluarga belum Bu? Single parents. Oh, single parent. Akibat perbuatannya, tersangka terancam penjara seumur hidup atau pidana 20 tahun penjara. Yenori Rom melaporkan dari Kota Palembang. Pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di Kabupaten Ogan Komering Ilir diringkus polisi saat berada di Kota Palembang. Aksi pencurian yang dilakukan tersangka ini sudah sangat meresahkan warga di Kabupaten Ogan Ilir. Deki Firmansyah diringkus tim Reskrim Polsek Tanjung Raja saat melintas di kawasan Seberang Ulus 1 Palembang. Ia sudah terkepung polisi dan tidak dapat berbuat banyak. Selain menyita 1 unit sepeda motor, polisi juga mengamankan barang bukti sebuah kunci jenis letter T yang biasa digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor. Warga Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini merupakan pelaku pencurian sepeda motor yang sangat meresahkan warga Kabupaten Ogan Ilir. Dalam aksinya, residivis kambuhan ini kerap mengincar sepeda motor yang terparkir di minimarket dan kantor instansi pemerintahan. Namun karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti yang lainnya, ia pun terpaksa dilumpuhkan polisi dengan tembakan di kaki. Akhirnya kita lakukan penyergapan sehingga pelaku dapat diringkus, namun dia tetap masih berupaya untuk melarikan diri. Segera langsung ambil tindakan tegas dan terukur dan pelaku bisa diringkus sehingga dibawa ke Polsek Tanjung Raja. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara polisi, Deki telah melakukan pencurian sepeda motor 4 kali di lokasi yang berbeda di Kabupaten Ogan Ilir. Polisi akan mengembangkan semua tindak kejahatan yang pernah dilakukannya, termasuk menangkap pelaku penadah barang hasil kejahatannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ia kini harus mendekam di ruang tahanan Mapolsek Tanjung Raja.
Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Acara hiburan organ tunggal di pelataran Kampung Kapitan, Kota Palembang ditertibkan secara paksa oleh jajaran Polsek Seberang Ulu 1. Alasannya, kegiatan ini tidak memiliki izin resmi sehingga dapat memicu terjadinya keributan. Ratusan warga asik berjoget di pelataran Kampung Kapitan, Seberang Ulu 1 Palembang. Mereka menikmati alunan musik remix yang digelar di sebuah acara hiburan organ tunggal. Bahkan sebagian mereka terlihat dalam pengaruh minuman keras. Hiruk-pikuk acara ini pun terhenti setelah dibubarkan paksa oleh petugas dari Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Tindakan ini dilakukan karena selain tidak memiliki izin resmi, kegiatan ini berpotensi memicu keributan antar pengunjung. Menurut polisi, kegiatan ini awalnya adalah acara hajatan warga. Mendapatkan laporan adanya kegiatan objek tunggal yang berbau remix sehingga mengundang daripada masyarakat sekitar untuk perbuatan yang memabukkan. Sehingga kita datang ke lokasi dan lokasi kita bubarkan. Kalau untuk izin kemudian ada nggak kemudian? Tidak ada. Tidak ada kemudian. Tidak ada. Untuk acara-acara apa kemudian? Hajatan apa gimana? Informasi awal ini merupakan acara hajatan, tapi sudah selesai acara hajatan. Meski tidak ada satu orang pun pihak yang diamankan oleh pihak kepolisian, namun polisi memberi teguran keras terhadap penyelenggara acara organ tunggal. Mereka akan ditindak secara hukum yang berlaku bila mengulangi perbuatannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kantor Bea dan Cukai Palembang melakukan pemusnahan minuman keras ilegal dari berbagai merek dan jutaan batang rokok ilegal. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan dihancurkan dengan menggunakan alat berat. Petugas dari kantor Bea Cukai Palembang melakukan pemusnahan ribuan botol minuman keras dan batang rokok ilegal. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 10.764 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan 6,6 juta batang rokok ilegal atau rokok polos. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan dihancurkan menggunakan kendaraan alat berat. Produk yang dimusnahkan hasil penindakan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai Palembang selama 1 bulan terakhir. Adapun untuk semua produk rokok berasal dari Pulau Jawa yang diselundupkan ke Kota Palembang. Sedangkan minuman didatangkan dari luar negeri untuk dikirim ke berbagai daerah di tanah air. Jadi untuk rokok itu berasal dari Pulau Jawa. Ya, rokok-rokok yang tidak dilengkapi cukai atau kenal istilah rokok polos. Sedangkan untuk minuman ini impor dari luar negeri. Ada yang Tidak hanya rokok dan minuman keras, produk tanpa cukai lainnya yang ikut dimusnahkan berupa obat-obatan impor, seks toy, serta beberapa paket jual beli online dari luar negeri yang ilegal. Total nilai yang dimusnahkan berjumlah 11 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara 21 miliar rupiah. Untuk mencegah maraknya produk ilegal tanpa cukai, kedepannya pihak Bea dan Cukai bersama aparat penegak hukum akan semakin meningkatkan pengawasan dan pengetatan jalur masuk barang baik dari laut, darat, dan udara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.